Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi kali ini saya akan membicarakan mengenai penebalan dinding rahim. Mau tanya dok, saya sudah 7 bulan didiagnosa penebalan dinding rahim. Nah ini poin pertama, 7 bulan ya, lama juga ya. Umur 48 tahun. Yang kedua, sudah makan obat progesteron oral 2 kali 1 15 hari, tapi haid masih tidak teratur 4 siklus. Nah yang ketiga, terakhir periksa USG ketebalan dinding rahimnya 1,4 cm. Ini yang keempat, dianjurkan kuret tapi saya takut. Apakah boleh saya terapi hormon progesteron saja? Ada 5 poin. Jadi teman-teman yang baru datang, kalau misalnya mau ngomongin penebalan dinding rahim, itu awalannya nggak bisa langsung di sini. Ya teman-teman bisa nonton video-video saya sebelumnya, di mana saya menjelaskan kalau misalnya obatnya gimana, kuret atau gimana ya, itu penyebab-penyebabnya. Nah sekarang kita soalnya langsung bahas ke kasus. Nah sekarang Kak Helmema ini sudah didiagnosa selama 7 bulan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa selama 7 bulan ini belum normal? Atau apakah belum mendapatkan terapi yang pas? Ataupun kenapa kalau memang butuh kuret, kenapa mesti nunggu 7 bulan? Itu pertanyaannya. Karena kalau misalnya 7 bulan sudah tahu penebalan dinding rahim, ini kan biasanya flag-flag ini. Flag-flag atau nggak dapet. Biasanya tipe orangnya gemuk nih kalau kayak begini. Penyebabnya juga saya udah bilang dulu, kalau kegemukan itu bisa 3-4 kali untuk menjadi kanker dinding rahim. Ya, jadi ini cukup berbahaya. Kalau sudah 7 bulan, ini seharusnya ya maksudnya ya masa gini-gini aja. Nggak ketemu apa maksudnya, ya kita mesti ya dapatnya obatnya apa, misalnya begitu. Jadi sebenarnya nggak tahu deh di mana yang salah. Ini kelamaan, maksud saya begitu. Nah lalu yang kedua di sini umur 48 tahun. Nah memang sebenarnya kalau siklus tidak teratur itu ada 2 ya. Yang kalau misalnya masih muda-muda ya pasti karena hormonal. Kalau 48 tahun ini memang bisa aja, apalagi sudah masuk usia pramenopause. Ini ya mungkin aja kan kalau teman-teman udah pramenopause itu haidnya setelah 2 atau 3 bulan baru dapat, mundur. Nanti bulan depannya dapat sekali lagi, habis itu mundur lagi. Itu mungkin. Cuma di sini ada perbedaan, yaitu adalah kalau misalnya pramenopause atau mulai menopause itu ya, itu karena tidak ada estrogen, dia tidak mempunyai dinding rahim yang tebal ataupun adanya flag-flag. Ya, bisa aja terjadi flag-flag karena atrofi dari endometrium, itu bisa, tapi hasilnya itu kalau dicek dindingnya tipis. Ya, ditambah lagi kalau premenopause itu pasti teman-teman sudah mengalami gejala-gejala ya premenopause lah. Itu teman-teman bisa lihat di video-video YouTube lainnya. Nah sekarang masuk ke intinya, yaitu sudah makan obat progesteron oral 2 kali 1 selama 15 hari, tetapi haid tidak teratur selama 4 siklus. Nah ini yang menjadi suka pertanyaan permasalah. Yang pertama ini, obat ini itu dikasih ya hanya untuk sebenarnya 1 siklus, bukan untuk memastikan siklus-siklus selanjutnya itu akan normal. Jadi kalau misalnya masih muda nih, misalnya contohnya udah makan, ya, ibu-ibu gemuk nih ya, begitu kan, mau punya anak misalnya, dikasihlah misalnya, oh lancar haid yang selanjutnya itu bisa muncul karena dipancing dengan obat ini, ya kan. Tetapi untuk haid selanjutnya nggak bisa dipancing setiap bulan, ya karena obat ini hanya untuk 1 siklus yang awal. Selanjutnya itu memang harus dari kakak sendiri. Kalau memang ada kegemukan dan hal-hal lainnya yang mengganggu menjadi hormonnya itu menjadi terganggu, nah faktor-faktornya saya udah pernah bilang di sebelumnya itu dibahas, itu harus dihilangkan. Karena nggak mungkin setiap mau haid dikasih obat, ya kan? Jadi memang itu adalah untuk 1 siklus. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman ini suka, ini udah tahu dikasih ini bisa hamil haid gitu ya, obatnya udah tahu, pergi beli sendiri kan. Nah datanglah ke apotek, obat ini nggak ada, adanya ini mirip-mirip misalnya begitu, ataupun isinya berbeda tetapi 1 golongan misalnya, ya kan banyak tuh yang kayak gitu. Yang di sini tidak kakak ketahui dan apotek ketahui, ini yang banyak nih sekalian ya, bahwa setiap misalnya dikasih obat progesteron itu memang banyak jenisnya. Jadi ada yang diminumnya 10 hari, ada yang diminumnya mungkin 7 hari,
itu berbeda-beda. Pada saat sudah ketemu jenis yang lain, ya, ini ternyata dosisnya nggak cukup. Minumlah dengan yang sama sebelumnya, wah sekian aja gitu, ataupun berbeda minumnya, ya kan? Nah ini nggak bisa karena memang meskipun nih, ataupun dosisnya kurang, meskipun obatnya sama, pada saat kita kasih, ya, jadi obat progesteron itu tuh membuat endometrium itu juga berubah menjadi fase yang sekresi, diubah dulu. Makanya ada waktunya, nggak cuma 2 hari, 3 hari langsung muncul, enggak begitu. Berbeda-beda setiap jenis progesteron yang ada. Nah, disinilah kesalahan teman-teman, nggak tahu, asal beli. Ini paling banyak itu begitu. Minum ini kok nggak jadi ya, wah makin berantakan di belakangnya nanti. Ya itu mesti diingat, itu yang ketiga. Nah setelah diperiksa, USG ketebalan rahimnya adalah 1,4 cm. Nah berarti kan ini udah 7 bulan, kakak pertama kali mungkin dikasih, HIT muncul, lalu apa? Nggak ada kelanjutan. Kan logikanya kalau maksudnya udah 7 bulan, makan ini mungkin gagal, ini semua masih tebel, ya kemungkinan besar ini memang sebenarnya harus dikuret. Tetapi permasalahannya, ingat, setelah dikuret, apakah haid kakak nanti akan normal? Jawabannya tetap enggak. Kuret ini hanya untuk membuat suatu, misalnya kalau kakak ada flek-flek, ya hilang flek-fleknya. Jadi enakan lagi, jadi nggak mengganggu lah ya. Kalau misalnya kecurigaannya jadi adanya keganasan, ya sekalian dicek sambil dikuret, itu kan kelihatan tuh hasil kuretnya. Dicek ada ganas atau enggak, ada kelainan atau enggak. Tetapi ingat, tidak menjamin haid selanjutnya itu menjadi normal. Karena untuk menjadi normal haid selanjutnya, ya ingat ini haid selanjutnya itu badannya harus hormonnya stabil. Ingat, jadi yang masalahnya gemuk, tapi teman-teman gemuk ya, tapi yang penting gemuk, tapi sehat, olahraga, makan segala macam, itu omong kosong. Nggak ada itu ya. Saya bisa ngomong itu nggak mungkin. Tinggal tunggu waktu. Ya, ini saya nggak tahu kakak gemuk atau enggak ya. Nah yang berbahaya ini yang nggak gemuk. Ya, nggak gemuk, tetapi ada penebalan dinding rahim. Ini lebih berbahaya kan? Ya mungkin aja. Biasanya ini udah lebih cepat ganas karena mungkin ada penebalan dinding rahim karena sel-selnya itu dari rangsangan dari suatu pernah punya anak atau faktor-faktor yang dulu saya pernah ngomongin di video sebelumnya, itu banyak sekali ya, banyak macam yang mempengaruhi semacam ini, dan biasanya lebih parah kalau yang kurus. Kalau yang gemuk kan tinggal dikurusin ya. Nah, permasalahannya mulutnya itu bisa atau enggak. Dan sekarang yang paling penting yang akan saya bahas adalah, boleh nggak saya terapi hormonal progesteron saja? Nah ini yang ingin saya bahas. Kalau misalnya suatu pasien datang gemuk, udah tahu orangnya gemuk dan kayaknya nggak mungkin lain diet, ya kan? Kalau muda mau punya anak, mau nggak mau dia harus diet segala macam karena itu harus bagus, ataupun nanti dirangsang lah nanti jadi ovulasinya begitu kan ya. Kalau udah umur 48, apalagi ibu-ibu lebih galak lagi dari dokternya, dikasih tahu ngeyel, kan begitu. Pengalaman. Apakah bisa hormon progesteron aja? Jawabannya bisa. Cuma obat yang dikasih, ya progesteron itu apapun lah itu, efektif atau enggak? Untuk tahu kita efektif atau enggak, kita kan sekarang ini tebel gitu. Udah dikasih obat. Kasih obat, minumlah beberapa hari, lalu nanti muncullah haid, dikikis itu semuanya, ya kan? Pada saat nanti itu semua sudah dikikis, itu akan menjadi haid. Hari ketiga, keempat, harusnya pada saat itu dicek menipis atau enggak. Kan kita kasih obat nih, kasih obat karena penebalan dinding rahim. Pada saat obat sudah selesai, terjadilah peluruhan artifisial yang dikasih obat itu, ya kan? Apakah terjadi jadi tipis? Kan begitu untuk tahu efektifnya. Nah sekarang permasalahannya, apakah itu sudah dilakukan atau belum? Untuk tahu itu ya sebenarnya bisa aja pakai itu. Kalau memang nanti jadi tipis, berarti progesteron ini efektif, ya kan begitu? Efektif pengobatannya bisa atau enggak? Nah pada saat nanti
oh saya ya nggak mungkin kan makan obat terus setiap hari, nah digantilah nanti yang suntik jangka panjang untuk progesteron ini. Ngerti ya kak ya? Itu cuma permasalahannya, kakak tahu nggak obat yang dikasih progesteron itu efektif atau tidak? Sudah dikasih nih dulu, jadi tipis atau enggak? Nah sekarang kenapa mesti menunggu sampai 7 bulan untuk tahu ini efektif atau enggak? Kan begitu, itu udah kejauhan. Apalagi umur kakak sudah 48 tahun. Nah kalau memang ternyata dikasih obat, oh ini tetap nanti ya obatnya tetap beda high tapi tetap tebel atau gimana, nggak jadi tipis. Nah itu pada saat itu kakak harus kuret. Jadi permasalahannya bukan takut atau nggak takut, ya kan? Takut nggak takut itu urusan ke-10 ya. Yang paling penting itu obatnya efektif atau enggak. Kalau nggak efektif ya harus kuret, karena kita curiga ini takutnya ada keganasan. Pada saat ini sudah keganasan, ya didiamin aja, makin jadi nanti di belakang. Yang paling penting itu adalah deteksi dini. Karena kanker dinding rahim itu sifatnya lokal. Jarang dia ada penyebaran kemana-mana, ya. Dia sifatnya invasif ke dalam. Nebel, itu rahim itu jadi tebel, makan gitu ke dalam gitu. Jadi selama itu nanti pada tahap awal dibuang kan enak. Nggak nyampe kemana-mana dulu. Ya kan, beda sama yang lain. Udah kemana-mana baru ketahuan kankernya. Nah kalau dinding rahim enggak. Tahu ini kemana, flek-flek dulu gitu, flek-flek banyak oh resek ini begini begitu, karena barulah kuret, oh ketahuan begini, oh masih stadium awal, karena biasanya stadium awal pun sudah flek-flek, bahkan sebelum ada stadium 1 pun hiperplasi pun sudah, maksudnya tingkat itu menjadi kanker itu sudah berdarah-darah. Jadi ketahuan itu gampang ya. Nah dari sini semoga kakak bisa ngerti, boleh nggak saya hormonal aja progesteron? Jawabannya boleh. Apakah itu efektif atau enggak? Itu dulu yang mesti dicari, ya kan? Taunya dari mana? Kontrol lah ke dokter kakak. Kalau nggak ke saya, promosi, ya. Akhir kata saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih. Canda ya.